Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Digondol Lampor. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Kisah ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial terhadap seorang anak yang digondol lampor. Cerita ini berasal dari Romi saat dirinya digondol lampor pada usia 10 tahun di desanya. Tepatnya di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Romi kala itu sedang kabur dari rumah karena ketahuan membolos sekolah. Karena itu, dia pun mencoba untuk mencari tempat yang digunakan untuk bersembunyi. Memang orang tua Romi sangatlah keras dalam mendidik anak-anaknya. Terlebih lagi jika ada salah satu anaknya yang ketahuan membolos, terutama bapaknya, maka akan marah besar, bahkan tidak tanggung-tanggung untuk menyiksa si anak hingga kapok. Yang dilakukan oleh Romi sendiri merupakan tindakan yang kurang baik. Namun, karena rata-rata teman-teman di desanya kurang minat akan sekolah, Romi pun ikut-ikutan. Ia ikut-ikutan bolos bersama dengan teman-temannya. Namun hari itu nasibnya sedang sial. Bapaknya mengetahui Romi sedang bermain di kebun ketika jam pelajaran masih berlangsung. Alhasil, bapaknya mengejar Romi hingga ke ujung desa. Karena tahu bapaknya akan marah besar, Romi pun akhirnya mencari tempat bersembunyi. Ia pun menemukan sebuah tempat yang aman dan jauh dari penduduk. Tempat itu berada di pemakaman warga. Di sana ada sebuah tempat yang digunakan untuk menyimpan keranda dan alat-alat mengurus mayit. Romi bersembunyi di sana sembari menutupi dirinya dengan tas. Tubuhnya sengaja dibuat serendah mungkin agar tidak terlihat oleh orang-orang yang ada di sekitaran. Alhasil, pilihan Romi pun benar-benar ajaib. Bapaknya tidak bisa menemukan Romi yang bersembunyi di tempat tersebut. Mengetahui hal itu, Romi pun memiliki dua keputusan, yaitu lanjut bermain atau tetap bersembunyi. Karena tubuhnya lelah dan rasa kantuknya tiba-tiba datang, Romi pun memutuskan untuk bersembunyi. Lambat laun, dia pun tertidur di tempat itu. Singkat cerita, Romi tiba-tiba terbangun. Pandangannya menjadi buram manakala hari sudah semakin gelap. Lalu di hadapannya ada seorang nenek-nenek tua yang sudah berdiri. Nenek-nenek tua itu bertanya, "Lagi apa kamu di sini, Nak?" Romi yang setengah sadar langsung menjawab pertanyaan tersebut. "Lagi ngumpet, Mbah." "Kenapa ngumpet?" "Soalnya saya dikejar-kejar Bapak." Romi pun menggosok-gosok kedua matanya dengan tangan. "Kenapa bisa dikejar-kejar Bapak?" tanya nenek itu. "Soalnya aku bolos sekolah, Mbah. Bapak marah," jelas Romi. Saat itu Romi belum tahu siapa nenek-nenek misterius yang ada di hadapannya. Ia hanya mengetahui kalau nenek-nenek itu sangat iba kepadanya. "Ya sudah, ikut Simbah keliling-keliling. Mau?"
Keliling-keliling kemana, Mbah? Keliling-keliling desa ini. Romi pun hanya mengangguk. Nenek-nenek itu tidak pernah membalikkan wajahnya ke arah Romi. Tiap kali Romi ingin melihatnya, nenek-nenek itu selalu memalingkan wajahnya, seperti ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Dan pada akhirnya Romi tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia pun kemudian mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek-nenek misterius itu. Sang nenek pun kemudian memerintahkan kepada Romi untuk menaiki keranda. Romi menuruti perintah nenek itu. Selepas itu, nenek itu menyuruh lagi pada Romi untuk berpegangan yang erat. Dan beberapa saat kemudian, keranda itu bergerak layaknya alat transportasi. Secara perlahan, keranda itu mulai bergerak, melayang lalu membumbung tinggi dan melaju melewati desa yang ada di sekitaran. Romi bisa melihat aktivitas warga secara jelas. Ada yang sedang warawiri ke sana kemari, ada yang sedang baru selesai melakukan pekerjaan. Ada yang hendak berbondong-bondong akan pergi ke pasar. Aktivitas warga begitu sangat jelas. Romi sendiri sampai tak percaya dan terkagum-kagum melihat hal itu. Nenek tua itu kembali mengajakku ke arah yang lain. Kali ini ia akan mengajak Romi ke sebuah tempat yang berada di Gunung Sumbing. Sesekali Romi mencoba untuk mencuri-curi pandang agar bisa melihat wajah asli dari sosok nenek itu. Namun begitu Romi akan mencuri-curi pandang kepada si nenek tersebut, si nenek itu seperti mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Romi. Romi menghentikan usaha yang sia-sia itu saat keranda yang ditumpanginya sedikit merendah di sebuah desa yang berada di Gunung Sumbing. Keranda itu terhenti di sebuah cungkup yang berada di sana. Kali ini ada perbedaan yang sangat jelas. Mereka berdua turun di sebuah perumahan yang ada di desa itu. Romi hanya bisa mengikuti ke arah nenek itu berjalan. Di perumahan itu, si nenek sempat menyapa seorang ibu-ibu yang ada di sekitaran. Ibu itu seperti tertarik dengan Romi, sampai-sampai ia menawarkan makanan kepada Romi. "Dik, kamu mau ini? Ini ketan goreng," senyum ibu itu. Namun Romi yang belum terlalu lapar, ia menolak tawaran baik ibu-ibu itu. Enggak bu, saya masih kenyang," jawab Romi. Ibu itu hanya tersenyum. Romi kembali terdiam saat nenek itu sempat berbicara sesuatu kepada si ibu itu. Pembicaraannya tidak cukup jelas karena intonasi dan nada bicara mereka tidak terlalu keras. Romi pun hanya bisa terdiam sambil menunggu pembicaraan itu berakhir. Tepat saat hari mulai gelap, nenek itu mengajak Romi untuk kembali lagi ke cungkup. Mereka berdua kembali menaiki keranda yang ada di cungkup itu dan kembali ke tempat semula. Ketika keranda yang mereka tumpangi telah tiba di cungkup tempat semula, Romi mendengar suara teriakan yang menyebutkan namanya. "Romi, Romi, kamu di mana?" teriak para warga. "Romi, keluar Rom, kamu di mana?" Mereka berteriak sembari membawa alat-alat masak dan dapur lainnya. Nenek itu masih berdiri menatap ke arah keramaian warga yang masih berkeliling membawa obor. "Omi,
Sampean nang ndi? Teriak salah satu warga yang suaranya sangat kencang. Nenek tua itu kembali mengajak Romi mengobrol. Tiap kali Romi ingin melihat wajahnya, ia selalu menunduk seperti tidak siap memperlihatkan wajah aslinya. "Kamu kok kabur? Bagaimana?" tanya nenek itu. "Takut pulang, Mbah. Khawatir dimarahi bapak sama ibu." Jelas Romi. Nenek itu kembali menanyakan banyak hal tentang Romi. Romi sendiri sedikit sangat antusias terhadap setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh nenek tua itu. Tiba-tiba Romi mendengar suara azan dari masjid desa yang letaknya tidak jauh dari pemakaman. Betapa terkejutnya Romi ketika ia mendengar kalimat tersebut, karena ia tahu bahwa suara azan yang melafalkan kalimat tersebut hanya pada sholat subuh saja. Romi sangat ingat waktu pertama kali ia menuju tempat makam itu. Ia masih berada di siang hari, dan sekarang ia mulai sadar bahwa selama perjalanan berlangsung bersama dengan nenek itu, Romi telah menghabiskan waktu yang sangat banyak hingga ia mendengar suara azan subuh. Tiba-tiba nenek itu menampakkan wajah aslinya. Bentuknya sangat menyeramkan hingga membuat Romi ketakutan. Nenek-nenek itu kemudian mengatakan kepada Romi, "Aku itu Lampor." Mendengar kata itu, seluruh tubuh Romi menjadi gemetar. Ia pun perlahan meninggalkan nenek tua itu yang wujudnya sudah bukan seperti manusia. Bersamaan dengan itu, nenek tua itu pun melangkah menuju ke area pemakaman dan menghilang di sana. Romi yang melihat itu hanya bisa terdiam. Berarti selama ini dirinya digondol oleh Lampor dan diajak jalan-jalan keliling desa. Teriakan warga masih terdengar jelas. Romi pun segera berlari dan meninggalkan lokasi pemakaman. Saat dirinya telah keluar dari area pemakaman, ia mendapati banyak warga yang tengah berkumpul sembari membawa obor dan alat-alat dapur. Dan ketika para warga melihat kehadiran Romi, mereka semua kaget. Mereka kaget karena Romi keluar dari area pemakaman. Hal itu membuat para warga bertanya-tanya, "Kamu habis dari mana saja?" "Aku habis diajak jalan-jalan dengan Lampor." Warga akhirnya langsung membawa Romi menuju ke rumahnya. Keluarga di rumah ternyata sudah sangat khawatir dengan keadaan Romi yang dari siang sampai subuh belum juga datang ke rumah. Saat keramaian warga mendatangi rumah Romi, kedua orang tua Romi sangat syok melihat putranya sudah ditemukan. "Romi ditemukan di mana, Pak?" tanya bapak Romi. "Dia keluar dari area pemakaman," jawab salah satu warga. Bapak Romi pun langsung memeluk Romi dengan haru. Warga pun akhirnya menjelaskan bahwa Romi baru saja mengatakan kalau dirinya habis digondol Lampor. Mendengar hal itu, keluarga Romi benar-benar merasa bersyukur karena Romi berhasil selamat. Karena pada dasarnya mereka yang telah dibawa oleh Lampor, maka akan ada dua akibat. Jika tidak dia mati, maka dia akan membisu atau tidak bisa berbicara. Dan beruntungnya Romi masih hidup dan bisa berbicara. Itu artinya si Lampor tidak melakukan apapun terhadap Romi. Dan beberapa hari kemudian Romi pun menceritakan perjalanannya dan awal mula bagaimana dirinya bisa bertemu dengan Lampor.
Ia juga mengatakan bahwa ada sebuah perkampungan gaib yang berada di Gunung Sumbing. Perkampungan itu memiliki sebuah pasar kuno yang menjual ketan dan makanan-makanan pasar lainnya. Selain itu, bentuk dari Lampor sendiri menurut Romi adalah memiliki wajah yang lancip, bertaring, dan memiliki rambut yang panjang. Di bagian kanan serta kiri dahinya terdapat tanduk, matanya berwarna hijau daun, serta memiliki tangan yang hitam dan panjang. Semenjak saat Romi dikabarkan telah digondol Lampor, para warga Temanggung pun semakin berhati-hati. Mereka tidak mau kejadian yang sama akan terulang kembali dan membuat banyak korban yang berjatuhan, terutama anak kecil dan balita. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.